Bukan karena kuatku berdiri, bukan karena mampuku bertahan. Semua hanya oleh anugerah yang menopang setiap langkah. Tak pernah ku tinggal sendiri, Kau Tuhan yang berjalan bersamaku. Dalam lembah maupun di puncak, tangan-Mu tak lepaskan hidupku. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang selalu setia dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada sampai pada malam hari ini bukti cinta-Mu dalam kehidupan kami. Kesetiaan-Mu tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kami. Engkau tetap terus ada bagi kami Tuhan. Kami sangat mengucap syukur buat kasih-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah memuji Engkau Tuhan, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, pakai hamba-Mu dan pakai kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa syukur kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Saya tetap terus berkata, Tuhan, terima kasih karena Engkau baik. Saya ingin percaya juga kebaikan Tuhan itu ada bagi jemaat GPD Eklesia yang ada. Amin. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan semua majelis dan diaken yang mempercayakan saya pada malam hari ini untuk melayani kita pada malam hari ini. Puji Tuhan, tidak berlama-lama, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini saya ambil di dalam Mazmur pasal yang ke-65 ayat yang ke-5. Sekali lagi, Mazmur pasal yang ke-65 ayat yang ke-5. Kalau sudah dapat semua, Kalau sudah dapat semua, tidak mengapa kita bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan dan kita baca bersama-sama ayat ini dalam hitungan ketiga. Masih ada yang belum dapat? Mazmur pasal yang ke-65 ayat yang ke-5. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang Kau pilih dan yang Kau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan pada malam hari ini berkata bahwa berbahagialah orang yang Engkau suruh mendekat atau yang Engkau pilih. Berbahagialah. Kata berbahagia kalau saya baca di kamus itu kata bahagia dalam keadaan atau perasaan senang, tentram, bebas dari segala yang menyusahkan.
intinya menikmati kebahagiaan. Itu kata bahagia. Dan saya ingin dan percaya anak-anak juga pasti mau yang merasakan namanya bahagia. Tidak dimarah-marahi oleh ibunya, kakak-kakaknya. Begitu juga dengan kami sebagai pemuda remaja, pasti mau yang namanya bahagia. Dan bagi oma-oma dan opa-opa, kalau kami bilang di Manado itu oma-oma dan opa-opa, itu kakek-kakek dan nenek-nenek, itu pasti juga mau merasakan yang namanya bahagia. Amin. Dan sangat berbahagia pada malam hari ini, khususnya bagi kedua ibu, Ibu Nunu, selamat ulang tahun. Pasti berbahagia. Dan Ibu Nelly, selamat ulang tahun HBD, happy birthday to you. Tuhan pasti memberkati. Amin. Tuhan pasti berkati apapun yang menjadi rencana bagi Ibu Nunu dan juga Ibu Nelly, pekerjaan usaha apapun yang dikerjakan oleh tangannya pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Pastinya kita di sini semua merasakan yang namanya bahagia. Tetapi kalau dilihat-lihat dalam firman Tuhan yang Tuhan mau, ternyata kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita dipilih oleh Tuhan. Amin. Kalau di sekolah bahagia sekali kalau jadi ketua OSIS. Bahagia sekali kalau ditunjuk jadi kapten, pemain bola, basket. Bagaimana Rafa? Pasti senang sekali. Di kampus juga pasti menjadi suatu kebahagiaan bagi para siswa, para mahasiswa kalau mendapat bagian dalam kampus. Orang tuanya tentu juga bahagia. Tetapi firman Tuhan bilang, kebahagiaan yang sesungguhnya apabila orang yang engkau pilih. Jadi pertanyaannya kita saudara, apakah kita jadi pilihannya Tuhan? Atau tanda tanya? Memang kita sudah dikatakan sebagai anak Tuhan. Amin. Kita semua di sini sebagai anak Tuhan. Tetapi apakah kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Memang panggilan. Orang Kristen banyak. Kalau melihat di KJP, agama terbesar, ya Kristen. Tetapi masih tanda kutip, apakah orang-orang yang beragama Kristen adalah pilihan Tuhan? Tetapi kita bersyukur, kita bukan di sini bukan terpanggil sebagai orang Kristen, tetapi kita adalah orang-orang pilihan. Amin. Inilah suatu kebanggaan bagi kita. Ada perbedaan, saudara. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tentunya, banyak Tuhan di dunia ini. Kami pelajari di sekolah Alkitab ada 3.000 lebih agama. Saya tidak tahu sekarang kalau sudah bertambah. Ada 3.000 lebih agama. Berarti ini memiliki Tuhan keselamatan masing-masing dari Tuhan yang menurut kepercayaan agama ini benar. Dan kita salah satunya di Kristen yang mengaku sebagai Kristen itu pengikut Kristus yang sejati. Kita sudah dikatakan sebagai pengikut. Tetapi jangan cuma sampai jadi orang Kristen. Kita ini juga harus jadi orang pilihan. Amin. Maka kita akan sangat berbahagia jika kita itu adalah pilihan. Di sekolah saja, di kampus saja,
Itu suatu kebanggaan. Di gereja sudah dipercayakan bagi Bapak Gembala di satu untuk ini, wadah ini, pasti sangat bahagia, berbahagia sebagai majelis dan diaken ditunjuk sama Bapak Gembala. Apalagi kita ditunjuk langsung. Saya nggak usah pakai nama siapa, saya pakai nama saya saja, Wesley. Kau adalah pilihanku. Berarti dengan nama Bapak Ibu Saudara, pemuda remaja dan anak-anak, saya adalah pilihan Tuhan. Seperti tokoh yang kita akan baca pada malam hari ini, Daud. Mari kita buka di Mazmur pasal yang ke-89. Daud adalah orang yang sangat beruntung di muka bumi. Kenapa? Karena dia dipilih langsung oleh Tuhan. Mazmur pasal yang ke-89 ayat yang ke-4. Sekali lagi, Mazmur pasal yang ke-89 ayat yang ke-4. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Bahagia sekali manusia satu ini. Langsung ditunjuk. Engkau itu adalah pilihanku. Dan disebut lagi namanya. Amin. Wesley adalah pilihanku. Bapak Ibu juga harus sebut nama di dalam hati saja. Saya tidak akan suruh berteriak di sini. Di dalam hati, ganti nama Daud itu nama Bapak Ibu. Amin. Oh, bukan cuma Bapak Ibu, ada pemuda remaja di sini, ada anak-anak di sini. Ganti nama Daud dengan nama kita. Wesley adalah pilihanku. Suatu kebanggaan yang besar bagi Daud. Saya yakin dan percaya juga kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Kita akan diakui, bukan cuma Daud. Firman Tuhan ini datang kepada kita semua malam hari ini. Bukan cuma Daud, bagi kita semua. Kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Kita berharga di matanya. Amin. Kenapa Daud dipilih? Karena Daud dekat dengan Tuhan. Amin. Baik pada masa mudanya sampai kemerah-merahan, sampai pada masa tuanya. Firman Tuhan bilang begitu. Daud daripada masa mudanya sampai tua, dia ada selalu hatinya tetap terus mendekat kepada Tuhan. Dia baik di ladang mengembalakan kambing domba, dan sampai kepada di pelataran rumah Tuhan, dia tetap terus memuji Tuhan. Kita tahu syair yang sangat luar biasa yang ditulis oleh Daud, bahkan dijadikan lagu. Sampai pada saat hari ini kita pasti tahu lagu ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Itu syair yang luar biasa. Daud dekat dengan Tuhan. Dia senang ada di dalam pelataran rumah Tuhan atau berada di rumah Tuhan. Hatinya terus ada dekat dengan Tuhan. Makanya mata Tuhan tertuju kepada dia. Sekali lagi, kita sudah dikasih nama baik-baik, saudara.
Jangan ubah-ubah tuh nama. Jangan ubah. Kalau sudah dikasih Wesley, jangan kasih Cristiano Ronaldo. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Atau sudah dikasih Rafa, Messi, so panggil Messi. Jangan ubah-ubah. Ternyata kalau kita lihat nama itu penting, Bapak Ibu. Di sini Daud, bukan Saul. Amin. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian. Ini ikat perjanjian. Diikat. Kita tahu diikat itu kayak gimana. Perjanjian dengan orang. Kita di sini manusia, orang. Banyak tokoh-tokoh Alkitab, ya kan? Banyak. Tetapi Daud luar biasa. Aku telah bersumpah. Wih, sangat luar biasa. Perjanjian yang diikat sudah bersumpah. Daud hambaku, pilihanku, Daud hambaku. Mari Bapak Ibu, milikilah hati seperti Daud yang dekat dengan Tuhan, supaya kita bukan cuma orang-orang yang cuma disebut dengan nama kita. Oh SMJ. Oh ada L. Status kita jangan cuma sebagai orang Kristen, tetapi kita termasuk pilihan. Daud dekat dengan Tuhan. Ayat menjadi ayat favoritku yaitu Yesaya 55 ayat 6. Saya suka ini ayat ini. Mari kita coba baca. Kita baca ayat ini. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selagi Ia dekat. Cari. Kita sangat bersyukur. Kita adalah orang-orang yang sangat bersyukur pada malam hari kita datang, amin, di rumah Tuhan. Tentunya di pelataran rumah Tuhan atau di tempat ini ada pujian dan penyembahan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berarti ada saatnya kita mencari Dia. Dia tidak akan ada, saudara. Iya, firman Tuhan itu ya dan amin. Selama berkenan ditemui. Jadi kalau diberikan kesempatan sampai pada hari ini, kita sangat bersyukur. Tuhan Yesus baik. Kita tetap terus dekat. Daud bukan cuma berada di rumah Tuhan, dia memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Di padang, dia tetap terus bersuka bagi Tuhan. Makanya tercipta lagu Tuhan adalah gembalaku. Kalau kita lihat lagu ini bercerita tentang apa? Tentang gembala yang berada di padang.
Kalau kita ini baik-baik lagu ini berkat yang luar biasa bagi kita. Milikilah hati seperti Daud yang dekat dengan Tuhan. Ya, kita harus cari dan kita datang mendekat kepadanya. Karena cuma dekat dengan Tuhan kita merasa aman. Amin. Hanya dekat dengan Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu juga lagu Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Itu juga lagu. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi kalau memiliki ketenangan, masalah apapun seperti yang kita alami di hari-hari ini, kesaksian tadi, ya manusia tidak akan pernah luput dengan masalah. Tetapi jika kita dekat dengan Tuhan, kita akan pasti melihat namanya ketenangan di dalam kehidupan kita. Daud, masalah tidak ada, pasti banyak sekali. Kalau kita bicara, kalau kita baca tentang Ayub, masalahnya sangat luar biasa, banyak sekali. Itu singa dan beruang itu masalah di padang gurun. Belum orang-orang yang mengejar untuk membunuh dia, itu masalah bagi Daud. Tetapi dia tidak pernah lari daripada Tuhan. Dia tetap terus melekatkan diri kepada Tuhan. Hatinya tetap teguh ada bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan senang kepada manusia satu ini. Tuhan senang dengan Daud menjadi pilihan. Ini langsung dari atas sana loh, dari Bapa di surga. Sangat luar biasa. Jika kita ingin mendapatkan ketenangan, mari dekatkanlah dirimu dengan Tuhan. Masalah apapun yang kita hadapi malam hari ini, hari-hari yang kita lalui, minggu, bulan kemarin, minggu kemarin, serahkanlah semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Pasti saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan menolong kita semua. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Daud tidak pernah ditinggalkan. Oleh sebab itu Tuhan pasti akan memberi jalan keluar bagi kita semua, asalkan kita dekat dengan Tuhan. Jika kita dekat dengan Tuhan, otomatis Tuhan pasti dekat dengan kita. Ayat yang terakhir, saya tidak akan berlama-lama. Mazmur, saya suka baca Mazmur, pasal yang ke-145. Mazmur 145 ayat yang ke-18, 19, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Sekali lagi, Mazmur 145 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan pasti tolong. Ibu Lili, banyak masalah Ibu Lili bilang tadi.
semua di sini kita memiliki banyak masalah. Ayat ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Jika kita dekat dengan Tuhan seperti Daud dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan juga akan dekat dengan kita. Daud senang berada di dalam rumah Tuhan. Daud senang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dia berseru saat masalah ada, dia berseru kepada Tuhan, dan Tuhan memberi jalan keluar. Begitu juga dengan kita manusia. Begitu juga dengan kita pada malam hari ini. Apa yang menjadi masalahmu? Firman Tuhan pada malam hari ini dia bilang berteriak. Tuhan pasti buka jalan. Saat kita sudah mulai lihat jalan mulai tertutup, Tuhan pasti buka jalan bagi kita. Saya yakin dan percaya itu. Kenapa? Firman Tuhan ya dan amin. Itu pasti terjadi bagi saya dan bagi Bapak Ibu. Sekali lagi, ingin mendapat ketenangan, datang kepada Tuhan. Ya, kita sebagai ciptaannya, otomatis kita harus cari Tuhan. Disuruh mendekat, dia datang. Kita bersyukur pada malam hari ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Daud tidak ditinggalkan, kita juga tidak akan ditinggalkan. Jika Daud suka memuji Tuhan, Daud tetap taruh masalahnya kepada Tuhan, mari kita juga. Karena di setiap jawaban doa kita pasti ada jawaban. Saat kita berteriak minta tolong, Tuhan pasti dengarkan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru. Apa yang kalian serukan pada malam hari ini? Apa Bapak Ibu serukan pada malam hari ini? Sampaikan itu kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Daud setia. Makanya Tuhan tunjukkan kesetiaan Tuhan kepada Daud. Kesetiaan juga pasti Tuhan berikan kepada kita, asalkan kita setia juga. Iya, Bapak Gembala bilang di ibadah itu kita jangan jadi penonton, jangan jadi komentator. Memang sudah datang di ibadah, tetapi jadi penonton, komentator, jadi lihat hidup kita sendiri. Berarti bukan cuma berarti kita juga datang di tempat ini bukan berarti cuma sudah datang di dalam Bapak Gembala, Ibu Gembala, hadir. Tetapi apa yang kita berikan kepada Tuhan? Tujuan kita datang ke tempat ini apa? Gitu. Apa jadi sebagai komentator? Maaf om, saya pinjam kata-kata om. Apa kita sebagai komentator atau sebagai pengamat? Ya tentunya untuk membawakan puji-pujian. Bapak Gembala bilang pemimpin pujian di sini semua tak angkat. Terus bagaimana dengan kita? Semua diangkat. Jika Tuhan mau dekat dengan kita, kita juga harus dekat dengan Tuhan. Hidup kita harus setia, ya. Itu yang Tuhan mau, kesetiaannya kita. Jika kita setia, Tuhan pasti tunjukkan kesetiaannya Tuhan kepada kita. Dan ayat yang ke-19 di Mazmur tadi, yang pasal yang ke-45 ayat yang ke-19, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Ia mendengarkan teriak mereka minta tolong. Amin. Pasti Tuhan dengar. Tuhan, ini doaku. Tuhan, ini masalahku. Tuhan pasti dengar. Tuhan pasti dengar.
kehidupan kita. Masalahku, masalah keluargaku, sampaikan itu kepada Tuhan. Jika mau berteriak, Tuhan tidak membatasi manusia datang kepadanya. Di sini dibilang berteriak, minta tolong. Tuhan pasti tolong. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Bukan cuma ditolong. Oh, saya sudah tolong. Sudah nih. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Ternyata dan menyelamatkan mereka. Kalau mau terus sampai habis di ayat ini, ayat yang ke-20, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang pasti akan dibinasakannya. Ini ada konsekuensinya, saudara. Ada. Saya kira dan percaya kita mau. Tuhan mau mengasihi kita. Tetapi ingat, kita datang ke sini tujuannya apa? Jangan seperti komentator, pengamat. Itu fasik, firman Tuhan bilang. Kita mau diselamatkan, amin. Berteriak minta tolong, pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Kalau kita jadi pengamat dan jadi penonton, ini fasik, firman Tuhan bilang. Maaf, kebinasaan itu ada. Ternyata Tuhan tidak mau kita main-main dengan Tuhan saat kita beribadah. Amin. Tuhan mau kita benar sungguh-sungguh. Jika kita ingin melihat keselamatan yang dari Tuhan, berikanlah hidupmu seperti Daud, memberikan hidupnya, hatinya melekat kepada Tuhan. Maka kita, apa yang menjadi kehendak kita, kehendak Tuhan akan terjadi dalam kehidupanmu. Itu akan terjadi. Ayat 21, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Pujian dan penyembahan itu penting. Sekali lagi, jika kita akan melihat pertolongan-pertolongan yang sama seperti Daud, milikilah hati yang selalu melekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, puji-pujian kepada Tuhan ini sampai seterusnya dan selamanya. Sekali lagi, Tuhan pasti akan mendengarkan setiap apapun yang menjadi keluh kesah kita kepada Tuhan. Datanglah dengan kesungguhan hati, Tuhan pasti tolong. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Jika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti dekat dengan kita. Saya benar percaya ini yang disebut namanya kebahagiaan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, bagi kita orang yang selalu mengasihi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ada doa yang tak sempat terucap, ada luka yang ku simpan rapat, ada malam yang ku lewati sendiri tanpa tahu harus bercerita pada siapa lagi. Kadang bibirku memilih diam, meski hatiku penuh kegelisahan. Namun Yesus mengenal isi jiwaku,
padamu. Tak satu pun kesedihanku tersembunyi di hadapan kasih-Mu yang abadi. Yesus membaca air mata yang tidak jadi kata, mengerti luka yang tak mampu ku jelaskan. Saat dunia hanya melihat wajahku, Yesus melihat isi hati.